Halo guys, assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan menganalisa saham lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG mengalami koreksi 0,3% di level 7106 dan asing juga masih mencatatkan net sell. Untuk market reguler dan all market hari ini asing net sell 2 triliun rupiah. Sedangkan untuk harga minyak mentah crude oil WTI hari ini mengalami sedikit kenaikan di 2,15% di level 96 USD per barrel, sedangkan untuk Brent oil juga sama ya, mirip-mirip naik 2,2% di level 107 USD per barrelnya. Untuk harga gold atau emas hari ini koreksi 0,3% di 4.693 USD per troy ounce, dan untuk harga coal atau batu bara hari ini mengalami kenaikan 0,8% di level 130 USD per ton. Dan teman-teman bisa lihat ya guys ya, ini harganya masih running. So untuk kurs rupiah hari ini ditutup menguat 0,2% di level 17.211 rupiah per 1 US dollar. Kemarin masih di 17.250-an dan ada sedikit penguatan guys ya. Tapi penguatan mata uang asing terhadap dolar bukan hanya dialami oleh rupiah saja, melainkan oleh mata uang negara lainnya. So kita akan melihat guys ya, saham apa saja yang masih potensial untuk kita incar. Karena saya lihat di kolom komentar masih banyak teman-teman yang sebenarnya mencari peluang gitu ya, alias masih optimis. Tapi ya saya ada catatan nih untuk teman-teman. So silahkan teman-teman simak sampai akhir karena ini akan menjadi bekal juga ya untuk teman-teman menghadapi penurunan-penurunan selanjutnya. Jadi guys, untuk yang pertama kita bahas big banks terlebih dahulu. Kondisinya sih hari ini rata-rata menurun ya, meskipun sempat naik. BBRI hari ini koreksi 0,6% pada penutupan hari Senin ini di 3.050 per saham dengan adanya distribusi dari asing. ZPKZ ODBK hari ini sebagai top seller dan retailnya masih masuk ya untuk di BBRI. Secara teknikal memang ada potensi untuk sideways BBRI-nya, tapi yang harus teman-teman perhatikan bukan hanya teknikalnya saja, tapi dari sisi money flow, karena ini mencerminkan psikologis market. Ini psikologis market adalah hal yang terpenting menurut saya. Ada fear and greed. Ya, jadi teman-teman harus paham kapan fear-nya besar, kapan greed-nya itu lebih besar. Kalau fear-nya besar, teman-teman bisa lihat net sell-nya juga jumbo. Nah, ini menunjukkan bahwa asingnya bahkan hari ini untuk IHSG kan net sell 2 triliun. Berarti overall untuk big banks dan big caps masih di net sell asing. Sehingga peluangnya menjadi mengerucut alias tidak banyak gitu ya. Jadi teman-teman harus selektif nih mencari saham apa saja sih yang sekiranya masih bisa naik dan masih bisa mendatangkan cuan ya. Jadi tidak menjamin gitu apa yang orang bilang bagus. Oh, saham ini bagus secara fundamental, belum tentu juga, belum bisa menjamin juga. Saham yang diakumulasi saja tidak menjamin besok lanjut naik, apalagi saham yang di net sell. Nah itu ya guys ya, teori dasarnya harus paham dulu, baru nanti teman-teman gampang gitu mencari peluangnya dengan keyakinan sendiri-sendiri tentunya ya. Karena tidak bisa dipaksakan guys. Mau modalnya besar ya, mau teman-teman sudah tahu fundamentalnya. Tapi kalau misalkan asingnya masih net sell atau market maker-nya masih jualan net sell ya harganya juga akan lama naiknya gitu ya. Jadi lebih baik sih kita menunggu reversalnya saja. Nah, nanti kita akan bahas ya tentang reversal saham dan siklus untuk IHSG dan juga cari cuan yang lebih enak lah nantinya. Untuk BNI hari ini juga koreksi 1,3% di 3.720 per saham. Hopefully teman-teman kemarin sudah take profit di 3.800-an meskipun mungkin cuannya belum terlalu besar. Tapi ya saya rasa mengamankan modal justru lebih aman ya. Cukup netral, hari ini ada YUZP yang masuk sedangkan KZIF-nya terpantau jualan cukup lumayan ya guys ya. Kita cek untuk BBNI. Asingnya sih masih ada net sell 17,9 miliar, tapi teman-teman lihat secara teknikal 2 hari terakhir mulai turun dan net buy asingnya pun mulai menipis. Ya, jadi untuk BBNI
sebelum harganya turun BEP ya atau balik lagi bahkan, dia jebol support, ya teman-teman harus, amankan dulu gitu kalau misal tidak mau terjebak. Kecuali teman-teman memang mau averaging down dan, memang sudah ada strateginya untuk averaging down di harga yang lebih murah, itu nggak masalah, karena mungkin tujuannya adalah long investing. Bedakan ya antara swing dan, invest jangka panjang. Invest jangka panjang itu biasanya lebih menekankan ke dividen, kalau swing lebih ke capital gain. Swing itu ya kita memanfaatkan volatilitas, kalau dia di harga bawah kita beli sebanyak-banyaknya, ketika naik ya kita jualan. Untuk Bank Mandiri hari ini juga koreksi bahkan cukup dalam, jebol support juga guys di 4.400 untuk closingannya, turun 2,2% dan ada distribusi juga dari asing, RXYUZP hari ini top sellernya. Ini sudah kita infokan ya sebelum ya pokoknya setiap hari ketika open market, setelah open market ya malam harinya kita kabarkan ke teman-teman bahwa saham Big Banks ini selama masih net sell asing, ini masih akan sulit untuk naik. Karena asingnya ya jualan terus, bahkan asingnya berbondong-bondong jual lebih besar lagi, lebih besar lagi. Bahkan hari ini pun net sell-nya 678 miliar untuk Bank Mandiri. Ya, tujuan saya sih agar teman-teman tidak terjebak ya, meskipun tetap keputusannya di tangan masing-masing. Jadi disclaimer on, keputusan investasi itu memang harus diambil secara pribadi ya oleh masing-masing individu. Kenapa ya? Karena modalnya pun masing-masing gitu guys ya, bukan organisasi yang ngumpul modal gitu, bukan. Jadi modal masing-masing, keputusan juga masing-masing. Tapi setidaknya kalau misal teman-teman menyimak pembahasan ini, teman-teman pasti paham. Yang pertama paham terkait dengan seasonality ya guys ya. Nanti kita juga bahas. Lalu terkait dengan psikologis market, ya kita bahas juga dari money flow-nya seperti apa. Apakah potensinya bagus atau tidak. Ya kalau akumulasinya bagus ya berarti ada potensi yang oke. Meskipun ya tetap tidak ada jaminan 100%, tapi setidaknya kita bisa mengurangi resikonya. Untuk BCA hari ini koreksi juga 1,2% di level 5.975 per saham, ada distribusi dari AKZPKZ RXBK. Ya, perlu teman-teman ketahui bahwa BCA ini balik lagi ke harga 5 tahun lalu. Jadi kalau misal teman-teman menanyakan apakah ini murah atau tidak, ya ini sudah murah. Tapi belum tentu juga berhenti turunnya. Alasannya simpel, karena asingnya masih jor-joran jual. 896 miliar net sell hari ini, kemarin bahkan di hari Jumat itu 2,1 triliun, yang artinya BCA masih dibuang asing. Jadi, apakah akan ada tanda reversal? Bisa aja. Ya, seperti di beberapa waktu lalu ya, di akhir Januari ini juga ada tanda reversal nih, tapi dia naiknya tidak maksimal kan, dia hanya menjadi lower high saja. Nah, di sini ya mau gak mau, kalau yang berani buy on weakness harus segera take profit. 18% kenaikan lumayan gitu ya daripada minus gitu. Nah, di apa nih guys? Di April kemarin ya, awal April juga ada tanda reversal tapi tidak maksimal juga. Dia menjadi area lower high juga. 6% kenaikan. Ya mau gak mau teman-teman kalau misalkan memang buy on weakness ya take profitnya pun tidak mesti atau tidak selalu tinggi gitu. Kadang ya hanya kebagian mungkin 3-4%, 5-6% ya harus disyukuri gitu ya. Karena kan dividen BCA juga tidak lebih dari 3% ya. Jadi kalau misal teman-teman dapat 6% ya itu lumayan. Lumayan. Kalau dapatnya 18%, wah itu bagus sekali guys, ya bagus sekali. Jadi di sisi lain kita perlu pandai mencari peluang, di sisi lain kita perlu paham makro mikro ekonomi dan psikologis market, di sisi lain juga kita harus mensyukuri kalau kita dapat keuntungan. Selain Big Banks yang menurut saya cukup menarik ya guys ya, ada beberapa saham, jadi silahkan teman-teman simak ya. Jadi gini guys, kita bahas dulu seasonality dan psikologis market. Di Timur Tengah, Iran ya dan, Iran sedang berkunjung ke Rusia membahas gencatan senjata. Semoga segera selesai dan segera berdamai ya. Kemarin juga ada insiden ya dari pihak Amerika Serikat ya guys ya, ada tembakan nyasar lagi ya, jadi teman-teman kalau update pasti tahu beritanya. Tapi, pada dasarnya kepercayaan asing terhadap market Indonesia atau emerging market juga dipengaruhi oleh apa yang terjadi di Timur Tengah gitu. Kalau misalkan, Timur Tengahnya sedang bergejolak ya kondisi geopolitik berarti kan kurang bagus. Nah itu juga berdampak negatif ke saham.
Dan di sisi lain juga dari kebijakan-kebijakan petinggi negeri ini, dari program-program pemerintah. Kalau misalkan ada program pemerintah yang membuat negara ini defisit anggaran atau defisit APBN, itu juga akan menjadi negatif untuk kepercayaan asing terhadap market Indonesia. Lalu faktor ketiga yang mungkin minor ya, itu adalah rupiah gitu. Tapi ya tercerminnya nanti di rupiahnya. Jadi itu guys ya, psikologis market yang perlu teman-teman ketahui, 3 poin penting, hal yang akan menjadi negatif untuk IHSG. Ketika teman-teman tahu hal negatif ini, pasti teman-teman akan paham kapan waktunya beli saham di harga bawah. Tidak, tentunya kalau secara kaidah ya, tidak ada yang mau beli di harga tinggi. Hari ini aman naik 8% di 5.400 per saham. Ya kalau misalkan ini menjadi tanda reversal, teman-teman bisa eksekusi langsung. Dan kalau misal teman-teman baru beli hari ini juga tidak masalah karena kemarin koreksinya itu menjadi area higher low ya, higher low di 4980 gitu. Jadi di level sekarang pun memang belum terlalu jauh dari area higher low-nya, tapi ini ternyata dibarengi dengan akumulasi asing. Ada AKZ, PNI, RX, TP sebagai top buyer. Sekaligus kita bahas sell in May. Sell in May itu menjadi siklus asing jualan besar-besaran. Ya biasanya asing akan jual di bulan Mei, lalu nanti awal Juni atau pertengahan Juni mulai rebound. Nah, ini kan menjadi siklus yang bisa kita manfaatkan juga. Ya, ini termasuk psikologis market. Tapi kita bisa lihat by data. Ya, itu kan rumor ya. Rumornya sell in May nih. Tapi datanya mana? Datanya adalah day by day. Ya, data dari akumulasi dan distribusi saham. Memang asingnya memang net sell jumbo nih di akhir April, mungkin akan berlanjut sampai bulan Mei. Kalau sell in Mei terjadi, akan berlanjut. Dan tanda reversalnya nanti asing balik lagi masuk ke IHSG. Bisa terlihat dari data angka ini, guys. Angka ini tidak akan berbeda Rp1 pun. Ya, semuanya akan sama di berbagai sekuritas. Mungkin berbeda penyebutannya saja, bisa pakai billion ya guys ya, atau miliar gitu. Beda hurufnya saja mungkin. Tapi kalau secara detailnya ini pasti akan sama guys. Jadi untuk aman mineral hari ini di net buy asing 29,9 miliar. Nah, yang diakumulasi saja seperti aman ini belum tentu besok lanjut naik, apalagi yang masih di net sell asing. Itulah pentingnya kita membahas data ya, end of day data selain dari um, midday data. Nah, kalau midday data biasanya saya gunakan untuk mengkonfirmasi kalau contohnya ya, misalkan nih BRI-nya malam ini diakumulasi nih. Terus besoknya midday data itu BRI ternyata dia ada kenaikan dengan diakumulasi di sesi 1. Berarti itu konfirmasi bahwa asing lanjut net buy. Nah, di sana bisa saya masuk untuk swing. Kenapa swing? Karena dividennya cuma 8%, 9% gitu. Lebih besar capital gain kalau kita masuk di waktu yang tepat, alias di harga murah, dan ketika dia naik lagi alias reversal. Itu lebih gede untungnya guys, bisa 20-30%. Jadi untuk yang kedua adalah emas ya. Selain dari aman tadi ada emas yang naik hari ini 4,3% di 9.700. Tapi karena emas ini masih dalam kondisi uptrend dan ya memang masih bertengger ya, masih mampu bertahan di atas MA50-nya. Jadi strateginya pun menggunakan strategi trend following, tapi juga mengandung resiko yang tidak kecil ya untuk di saham emas ini. So, kita lihat ada akumulasi dari AKBK untuk hari ini. Kita cek untuk emasnya seberapa rutin sih asing membeli saham yang satu ini. Ternyata asingnya lanjut borong ya guys ya, lanjut membeli meskipun kemarin di minggu lalu sempat ada penurunan net buy, tapi hari ini mulai naik lagi 85,8 miliar. Jadi lumayan oke lah ya untuk emas ini. Kita lanjut ke Archie. Archie juga hari ini ada kenaikan 5,6% di 1.680 per saham.
Ya, semoga saham-saham yang kita bahas bisa lanjut naik sehingga teman-teman juga bisa cuan. Untuk Archie-nya ada akumulasi dari BKCCLG, sedangkan retailnya jualan nih, kemungkinan banyak retail juga yang take profit. Dan itu wajar dan juga harus bersyukur ya kalau misal teman-teman ada take profit hari ini di Archie. Untuk Archie-nya hari ini net buy 50,9 miliar dan kalau misalnya diperhatikan di minggu lalu pun akumulasi asingnya cukup rutin. Jadi Archie saya rasa cukup lumayan oke nih untuk dipantau. Kita lanjut ke saham Akra, guys. Untuk Akranya ada kenaikan 5,4% di 1.560 per saham. Ternyata ini dikarenakan asingnya net buy. Ada BB, AKBK yang hari ini akumulasi. So, kita cek seberapa besar net buy hari ini. Jadi guys, untuk Akranya ya hari ini ada net buy asing 38,7 miliar. Ini adalah akumulasi yang lumayan bagus untuk Akra, jadi bisa dipantau juga untuk trend following ya. Selain itu ada SRTG atau Saratoga yang naik 3,13% di 1.810 per saham. Ini juga masih dalam kategori trend following. Kalau misal teman-teman yakin ya, ada akumulasi juga dari AKBBZP. Kita cek untuk Saratoga. Hari ini net buy di 5,7 miliar, guys. Nah, selain dari saham-saham ini, saya ingin update juga ke teman-teman ya, karena waktu itu kita bahas Bumi, BRMS, Dewa, kita coba pantau. Untuk Buminya mulai diakumulasi asing nih, guys. Ada CCXLNI yang masuk, BKDR juga masuk, tapi belum terlalu besar. Net buy-nya 6,7 miliar ya untuk Bumi. 6,7 miliar untuk hari ini, sedangkan di Jumat kemarin itu 47,3 miliar. Ya lumayan oke lah ya untuk Bumi di Jumat lalu net buy asingnya mulai terlihat, tapi hari ini mengecil kembali. Sehingga untuk Bumi juga saya rasa menjadi lumayan menarik sebenarnya kalau lanjut di akumulasi atau lanjut di net buy. Karena memang ini juga menjadi area low setelah koreksi kemarin dan ini cukup oke. Selain Bumi kita cek BRMS. BRMS-nya juga di net buy 25 miliar dan sempat terjadi normal correction menjadi area higher low. BRMS cukup menarik karena ada AKYU yang masuk ya, net buy 25,6 miliar. Dewa hari ini secara teknikal sih mirip-mirip ya dengan BRMS tadi, tapi ternyata asing net sell 8,9 M. Ada AKLG yang jualan hari ini. Selain itu kita tambahkan lagi guys Adro-nya sideways, ada akumulasi dari domestik. Asingnya net sell 1 M-an, 1 M. Lalu ADMR ya. Kita cek dulu ADMR. ADMR naik tipis 0,5%, tapi asingnya net buy 34 miliar. Lumayan oke. Perlu dipantau ya kabar komoditas aluminium. Kalau aluminium menjadi langka atau mahal, saya rasa ADMR bisa menjadi salah satu opsi yang bagus. AAD hari ini naik tipis 1,3% di 11.000 karena memang sudah berada di harga yang tinggi. Asingnya sih net sell ya, 12 M. Tapi di sini domestik yang akumulasi jumbo, LG AKBB. Oke guys, kita rekap saham yang hari ini paling banyak diakumulasi asing. Di urutan pertama ada emas, Inco, Archie, Akra, lalu ada PTRO, ADMR, Aman Mineral, BRMS, AALI, BBNI, TAPG, TINS, ISAT, CDIA, Cimori, lalu ada INKP, Forema, PRMKE. Sedangkan saham yang hari ini paling banyak di net sell asing ada BCA, Mandiri, BRI, lalu ada Antam, Astra Internasional, INRG, Bull, Cuan, BRPT, lalu ada BNBR, Goto, Pegas, ITMG, lalu ada Bevin, Kota, Bris, ESA, DSSA, dan SMGR. Oke guys, jangan lupa guys ya, terkait dengan sell in May, teman-teman harus persiapkan cash, karena itulah waktu yang bagus untuk kita beli di harga murah. Oke guys, thank you for watching, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.